dan amalan sunnah pada saat hari raya Idul Fitri. Yang pertama yaitu hukum perayaan Idul Fitri yang di mana sebagian banyak ulama itu mengatakan bahwa merayakan Idul Fitri termasuk dalam kategori sunnah muakkad, yakni sangat dianjurkan namun tidak wajib, karena kan mungkin ada yang sakit atau yang lainnya itu tidak bisa merasakan hari raya Idul Fitri, tidak bisa pergi sholat id atau yang lainnya. Dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya Nabi Muhammad SAW melarang puasa dalam 2 hari, yang ini ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, yang dimana kita dilarang untuk berpuasa pada hari raya Idul Fitri karena itu adalah hari raya kemenangan umat Islam. Dalam Islam juga merayakan Idul Fitri lebih ditekankan pada sunnah yang sangat dianjurkan. Dan yang kedua ada kewajiban dalam perayaan Idul Fitri. Yang pertama melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan yang kedua ada membayar zakat fitrah. Sebelum kita melaksanakan hari raya Idul Fitri, kita akan memberikan atau membayar zakat fitrah kepada orang yang membutuhkan, bagi yang membutuhkan. Dan itu juga kita yang membayar zakat fitrah itu adalah kita yang mampu. Terus ada amalan sunnah saat hari raya Idul Fitri. Yang pertama ada memperbanyak membaca takbir, yang dimana kan baca takbir pada hari raya Idul Fitri terdapat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, yaitu yang artinya dan sempurnakanlah bilangan Ramadan dan bertakbirlah kalian kepada Allah. Jadi kan pada saat subuh atau sore, subuh sampai sore itu kan ada takbir di masjid pada saat kita lebaran. Dan yang kedua yaitu makan sebelum sholat Idul Fitri, karena kebanyakan masyarakat itu menganggap sebelum sholat itu nggak boleh makan gitu kan, padahal pada hari Idul Fitri itu kita harus makan terlebih dahulu, walaupun bukan makan nasi, misalnya makan kurma, makan kue gitu, harus makan terlebih dahulu. Karena kan kita sudah berpuasa 1 bulan full, jadi sebelum kita sholat Idul Fitri kita makan terlebih dahulu. Yang ketiga ada melaksanakan yaitu melaksanakan sholat Idul Fitri, yang dimana sholat Idul Fitri ini memiliki hukum sunnah. Jika bisa melaksanakan sholat Idul Fitri maka laksanakanlah, jika tidak bisa sudah diam di rumah, karena kan banyak orang tua yang tidak bisa sholat Idul Fitri berjamaah di masjid dan yang lainnya, karena kan sholat Idul Fitri ini lebih baik itu berjamaah. Dan yang keempat ada mandi sunnah sebelum sholat id. Jadi kita disunahkan untuk mandi terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan sholat id. Dan sunnah ini berlaku bagi yang melaksanakan sholat id, bagi yang tidak bisa mandi pagi-pagi, misalnya orang sakit atau apa, tidak dianjurkan. Ada niat mandi sholat id, yaitu dawaitu gusla Idul Fitri sunatan lillahi ta'ala, yang artinya aku niat mandi Idul Fitri sunnah karena Allah Ta'ala. Yang kelima
melaksanakan sholat id. Jadi disunahkan untuk berjalan kaki menuju tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri bagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, min sunnati an yahruja ilal idi masjiyan, yang artinya termasuk sunnah Nabi adalah keluar menuju tempat sholat id dengan berjalan. Jadi kita dianjurkan untuk berjalan kaki, tidak menggunakan kendaraan atau menumpang kepada siapa aja gitu. Misalnya kalau kita ingin sholat id, kita berjalan, terus ada teman yang ada teman atau siapa yang ingin mengajak kita goceng, lebih baik kita tolak. Dan juga jikalau misalnya ada orang tua yang tidak bisa berjalan, maka itu diperbolehkan. Kalau kita yang masih kuat, lebih baik berjalan kaki menuju masjid atau tempat melaksanakan sholat. Dan yang terakhir yaitu saling mengunjungi dan bersilaturahim. Salah satu hal yang paling penting yaitu pada saat Idul Fitri kita harus bersilaturahmi ke rumah, tetangga, saudara, keluarga untuk saling minta maaf, saling bertamu gitu, saling minta maaf, meminta maaf jika ada salah atau yang